version. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamsin, mahasiswa semester 2 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dengan NIM 0504 1382 4290 79. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada ternak ayam betina dan proses pembentukan telur. Reproduksi yang ada pada ayam jantan dihubungkan ke seluruh keluarga ayam betina. Nah, seperti ini pada gambar pada saat terjadinya proses reproduksi di mana sperma pada ayam jantan akan keluar menuju kloaka pada ayam betina. Terus sperma ini juga akan menuju ke magnum dan sampailah ke tahap fertilisasi. Yang ada pada gambar warna kuning tak tertelevisasi, yang sperma masuk ke situ dan bertemu sperma dan sel ovum yang telah matang. Oleh karena itu, kita akan membahas bagaimana sih terbentuknya cangkang pada ayam. Istilah gini kan, dia berasal dari sperma, terus kok tiba-tiba bisa keluar dalam bentuk cangkang. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu, yaitu ovarium. Dia akan mengeluarkan ovum yang matang menjadi yolk atau yang kita kenal kuning telur. Pada saat kita makan telur, itu kita adakan telur kuning, itulah yang namanya ovum. Mengapa telur yang ada di rumah tidak dapat menetas menjadi anak ayam? Karena tidak ada telur fertilisasi yang dijual di toko. Tapi bagaimana cara kita untuk menghasilkan telur ayam betina tidak dapat berhubungan badan dengan ayam jantan terlebih dahulu? Telur yang keluar dari tubuh ayam betina saat dia tidak berhubungan badan dengan ayam jantan yang akan menjadi telur infertil atau telur kosong. Jadi mau bagaimana kita menetaskan ayam tersebut untuk menjadi telur yang tidak akan berkembang menjadi ayam sementara. Itu telur yang dihasilkan dari hubungan badan antara betina dan jantan. Itulah yang termasuk telur fertilisasi. Jadi telur ini tidak otomatis yang berisi anak ayam akan menghasilkan anak ayam dengan syarat adanya inkubasi. Inkubasi ini dilakukan dengan benar dan waktu yang tepat. Seperti yang kita tahu, anak ayam akan menetas pada hari ke-21. Nah, jadi ini kita akan melakukan yang salah satu juga fertilisasi yang tidak akan berakhir menjadi anak ayam sesudah sperma dan ovum bertemu. Sperma dan ovum dia akan bergerak menuju melalui magnum. Inilah yang akan terjadi proses pembentukan putih telur atau dinamakan klaza. Selanjutnya dia bergerak keistimewaan atau bagian nomor 3, yaitu disebutkan dihasilkan materi sel tipis. Terbentuklah ruang udara di ujung-ujung kuning telur. Organ-organ pada sistem reproduksi ayam betina. Adapun organ reproduksi pada ayam betina yaitu ovari, oviduk atau saluran reproduksi yang mencakup beberapa organ reproduksi seperti funnel of oviduk, magnum, isthmus, uterus, vagina, rudimentary oviduk. Kemudian fungsi dari organ-organ reproduksi tersebut adalah ovari berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon steroid seksual. Ovari juga berperan dalam perkembangan, pembentukan, dan pemasukan kuning telur. Oviduk secara garis besar berfungsi sebagai saluran reproduksi pada ayam betina yang menghubungkan antara oviduk dengan vagina. Bagian-bagian oviduk yaitu funnel of oviduk berfungsi sebagai menangkap sel telur, tempat pembuahan dan reproduksi kulit telur. Magnum berfungsi mengeluarkan dan memproduksi albumen, yaitu bagian dari putih telur. Pada bagian ujung rongga telur terdapat ujung rongga yang dinamakan rongga udara yang dibungkus oleh cangkang yang kita kenal dengan kulit telur. Kemudian waktu ayam mengeluarkan telur hanya perlu sekitar 1 menit saja. Hal ini akan proses berkembangnya embrio ayam menjadi anak ayam selama 21 hari.
dan kemudian telur menetas menjadi anak ayam.